Sampai sini jelas? Makanya saya semua masalah tuh langsung tahu. Scan dulu. Oke, lanjut. Jadi asam lambung, udah minum herbal. Lin, lo masih ingat nggak habisin duit berapa herbal? Karena saya udah tahu nih budget BPJS. Tapi saya perlu jelas, satu box apa satu paket. Ngerti ya teman-teman ya? Karena kalau sebok nggak ada bonusnya. Masih nunggu lagi sebok yang lain, tapi sepaket langsung cair misalnya 850.000. Jadi ini, Lin, selama herbal ini kira-kira udah habisin berapa lama? Karena 5 tahun kan? Karena teman-teman harus tahu, asam lambung itu mudah putus asa tuh. Wah, segala coba tuh. Nggak ada obatnya tuh, cicilan obatnya soalnya. Terus cicilan nggak dibayar mah, lu pasti asam lambung. Udah berapa herbal habisin selama 5 tahun? Jangan dibawa serius mikir banget, Telin. Asal aja. Ini kayak sakit beneran tuh nggak dia pikirin gitu. Jadi habisin berapa? Oke, ratusan ribu. Udah fix satu box aja. Nggak, sampai step ini dulu. Stop. Jelas nggak dulu? Jadi lu duduk, mulai obrolan. Obrol apa aja. Makanan, bubur, gitu ya? Sampai ada titik kayak kita bapak-bapak lagi duduk, baru kita mau mulai bahas bisnis kayak mau bahas apa. Ada di situ mancingnya tuh. Karena mancing bisa dua guys. Satu, muka nggak enak atau bahas sakit. Satu lagi bisa bahas duit. Tapi untuk saya mancing orang duit, bisnis, saya dipastikan udah sukses. Dipastikan income saya 10 juta. Ngerti ya? Kalau income kalian belum 10 juta, hindarin bahas bisnis. Karena orang Indonesia tidak akan tertarik diajak memulai dari awal, nggak ada. Kalian wanita nggak mau kita kawin modal cinta aja, kita berdoa mudah-mudahan nanti ada rumah, mau? Nggak ada, ya udah sama. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalau income belum 10 juta sebulan, hindarin bahas bisnis, bahas produk aja. Mukanya nggak enak kayak, bukan muka nggak enak, mukanya kelihatan nggak sehat, ngerti ya? Dengar-dengar dari ibu, kondisi mertua ada sakit diabetes. Padahal nggak dengar kabar apa juga, ngasal aja, nggak penting. Mancing intinya, sampai sini jelas. Jadi satu, bisa nggak semua orang, termasuk bapak, orang baru, betul? Bisa nggak kalau bapak hanya duduk, ngobrol, tapi bapak yang nanya? Bisa. Tanpa ada tendensi mau jualan. Bisa? Oke. Nomor dua, bapak mancing. Teman bapak yang bapak udah tahu pasang ring. Bapak, teman bapak yang bapak tahu dia kena diabetes, bapak kemarin denger-denger lu diabetes, betul nggak sih? Bisa nggak semua orang ngomong gini? Bisa. Nah, itu udah bagus prospek. Jadi jangan pikir mau nawarin, Pak. Ngerti ya teman-teman ya? SPG nggak ada yang kaya. Nggak ada satupun SPG kaya, dari mana nggak ada. Tukang jual, tempat pasar, tempat orang jualan, betul? Ada yang kaya nggak? Nggak ada, karena jualan itu cuma ngomongin kelebihan, kehebatan produk. Kuping kita udah biasa. Dan emak-emak juga ingat waktu kalian ke pasar, ikan 50.000, pasti bilang mahal juga kok. Ah mahal, 25 dikasih nggak? Jadi konsep jualan, nggak ada orang nawarin, murah ya? Nggak ada bu, nggak usah didebatin kayak gituan. Makanya kita nggak boleh masuk fase jualan. Karena masuk fase jualan, pasti susah hidupnya. Achieve trip, udah nungging-nungging Turki aja mentok. Pernah ke Jepang nggak sih? Katanya AFC perusahaan Jepang nggak ada sih, ngeliat di slide doang selama ini. Nggak ada, nggak bisa, nggak akan dapat Hokkaido selamanya. Nggak boleh. Duduk, profesional, ajak ngomong. Kalian yang ngomong, kuasain dari awal. Bapak udah berapa lama di sini? Teh, di sini apa aja yang enak? Makanan apa aja? Di sini teteh ngapain aja? Semenjak udah nikah ngapain aja? Kerja di mana? Selama ini ngobrol, tapi lu yang nanya. Masuk nomor 2. Apa? Mancing. Kenapa kita jual produk kesehatan? Tentunya pancingannya harus kesehatan dong. Kok dengar-dengar anak kemarin banyak sakit apa? Lihat anak ada di rumah sakit, padahal nggak lihat juga. Ini namanya mancing kok, nggak harus bener kok. Tapi kalau dia tangkap umpannya, kita akan. Kenapa kita harus gali?
Karena satu-satunya yang bikin barang ini laku adalah kalau dia putus asa. Bapak, Ibu harus dengar saya. 21.600.000 sangat murah kalau dia udah putus asa. Ngerti ya? Nggak ada debat. 3,6 juta murah. Tapi kalian ngeyel, mancing enggak, ngobrol enggak, muka kelihatan sehat. Kadang muka yang di prospek lebih sehat dari kita. Pentingnya menjaga kesehatan loh. Walaupun bapak nggak sakit, tapi kita harus tetap jaga. Gue udah jaga, lu yang nggak jaga. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak boleh, nggak ada omongan gitu, nggak ada. Kenapa? Kalau orang sehat mau nggak beli 3,6 juta sebulan? Nggak ada yang mau lah. Jangan omong kosong lah. Kita lebih baik mencegah ya Pak daripada mengobati. Nggak ada. Kita orang Indonesia nggak gitu. Kapan jaga makan? Udah diabetes. Kapan berhenti merokok? Udah pasang ring. Kapan berhenti makan kacang? Udah asam urat. Nggak ada. Mencegah nggak ada di Indonesia. Ngerti ya? Jangan buang-buang waktu. Kalau kelihatan sehat, cari. Saya ada tips. Kalau dia bapak-bapak, dia laki-laki, saya akan tanya tentang ibunya. Karena biasanya laki-laki lemah sama ibunya. Kalau ibu-ibu, saya serang anaknya. Kalau ibu-ibu yang paling kepala batu udah. Kalau bisa mati, dia nggak apa-apa. Ibu-ibu yang paling keras tuh, Bu. Jadi saya akan hajar anaknya buat gali. Ngerti ya? Kemarin anak ada habis ini, habis itu. Kemarin lihat pernah tipes. Karena ibu-ibu lemah sama anaknya. Rekeningnya ada 3.600.000. Pas masuk anaknya sakit, kita tahun Subausu, dia bisa habisin untuk anaknya. Bapak-bapak ada 10 juta, istri sakit nggak ada setor. Jadi percuma. Nah, lanjut. Jadi 2 adalah mancing. Kalau dia gigit, kita gali. Kenapa kita gali? Karena kita pengen tahu sakitnya dia udah putus asa atau belum. Kalau nggak putus asa, tidak akan beli. Dia akan coba yang lain lebih murah, ngerti ya? Dia bisa debat yang lebih murah, dia cari yang lebih ini, alternatifnya. Tapi kalau udah kepepet, Pak, semua dia akan keluarin. Sampai sini jelas? Nomor 3 adalah closing. Penutup aja. Saya kasih contoh sini. Bapak namanya siapa? Helmut. Usia 64 tahun. Saat ini bapak-bapaknya gagah-gagah semua. Bapak sebelumnya ada keluhan nggak? Nggak ada. Bapak masuk ke sini kenapa? Masuk AFC kenapa? Hipertensi keluhan bukan sih itu? Keluhan. Takut saya yang lupa katanya. Berapa lama Bapak hipertensi? Tahun. Berapa tensi waktu paling tinggi-tingginya? 150. Nggak tinggi. Biasa. Oke. Nah, lihat tuh teman-teman ya. Jadi dia hipertensi contoh ya. 150. Waktu 150 lagi tinggi-tingginya, ada ngerasain kepala apa nggak? Nggak ada. Langsung saya mundur. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi waktu saya ketemu prospekan yang, oh ini sakit suami gua darah tinggi. Saya mulai gali. Ngerti ya? Tapi waktu saya dapat kesimpulan, tekanan 150. Oke? Ada gejala nggak? Enggak, kepala nggak rasa apa-apa, ini nggak apa-apa. Saya pasti mundur. Ngerti? Tapi kalau saya tanya kebalik, berapa tensi 180? Apa aja Bapak yang rasain waktu 180? Rambut saya rontok, kepala saya mau pecah. Langsung saya lanjut. Ngerti ya teman-teman ya? Karena saya tahu ini mungkin putus asa. Saya lanjutin, ngerti ya? Baru di closingnya kayak gimana? Pak, Bapak tahu nggak? Bapak tensi 180, Bapak sakit kepala itu. Bapak tahu nggak itu sebenarnya gejala apa? Ini itu bukan gejala darah tinggi. Bapak pasti stroke. Bapak pilihan cuma 2. Satu ke stroke atau Bapak gagal ginjal. Karena gagal ginjal itu dari darah tinggi juga. Ngerti ya? Cuma 2 pilihannya. Bapak mau yang mana? Nggak, tapi saya mau kasih lihat cara closing, ngerti ya teman-teman ya? Tentunya, pasti nggak mau apa-apa dong. Iya dong, Bapak pilih mau sembuh dong. Tapi 10 tahun minum obat ini ada sembuh nggak? Enggak kan? Bapak mau coba nggak kalau kita terapi, sembuh total Allah yang punya, tapi kita bisa banyak. Om saya darah tinggi membaik. Keluarga saya om membaik. Saya juga darah tinggi membaik. Om kalau percaya saya mau nggak? Percaya sama Niko, mau nggak coba? 3 bulan aja.
Closing tuh udah kayak begitu, ngerti nggak? Maksa, bisa maksa juga. Andai kata, maaf ya, ibu, siapa namanya? Ibu Era, contohnya teman saya. 3 bulan. Berapa harganya? 10.800.000. Karena udah di closing, saya nggak perlu lagi bolak-balik, ngerti ya? Ah, mahal banget. Lu nggak usah pelit-pelit, lu mati, laki lu pasti kawin. Bisa kayak gitu. Karena itu prospek, ngerti ya teman-teman ya? Tapi kalau kalian jualan, bisa nggak ngomong gitu? Nggak berani. Karena jualan itu mentalnya adalah pembeli adalah raja. Setuju? Sedangkan prospek penjual adalah raja. Saya nentuin arahnya kemana. Saya nentuin dia minum apa. Suba utsu, nggak boleh yang lain. Apa manfaatnya utsu? Kopi lo harus minum 1 paket. Lo nggak percaya sama gue? Bisa gitu-gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Kita yang ngontrol percakapan. Jadi prospek itu sangat tinggi nilainya. Siapa Bushido yang bisa jadi Bushido tanpa mengetahui marketing plan, tanpa mengetahui produk? Dari 14 Bushido saya. Siapa? Herty Sitorus. Kalau kalian pernah nonton Herty Sitorus sekali aja, gak ada yang bisa diambil apa-apa. Apa Herty? Benar-benar ilmu prospek yang dipakai. Ngerti ya teman-teman ya? Dia bisa tekan, dia bisa ngepres, dia bisa maksa. Karena prospek. Itu ada inang-inang dia tawarin, mahal, dia bilang dimarahin loh di situ. Inang sudah tua, buat apa lagi duit? Wah, lu kalian orang Jakarta sih denger gini bingung langsung. Karena dia pakai prospek. Ngerti ya teman-teman ya? Dia bisa marah sama inang, udah tua, darah tinggi, diabetes, komplikasi, nggak mau beli ini karena mahal. Gelang emasnya banyak, diomelin di situ, jangan coba. Bisa diomelin. Nah, itulah prospek Bushido. Alhamdulillah kita di sini 6 tahun, Toreda juga enggak. Ya itu. Oke, balik. Jadi closing itu udah tinggal penutupan-penutupan. Namanya aja artinya closing, penutup aja. Meyakinkannya, bikin takut lagi. Ngerti ya? Jadi simple. 1, menguasai. 2, mancing. Biasa dong. Bu, ibu kalau hari ini kelihatan kurang sehat. Biasa nggak? Biasa itu di mana aja. Saya ketemu orang saya aja, nik lu gendutan, nik lu kurusan, nik lu iteman, apa aja ada. Jadi itu biasa aja mancing, ngerti ya? Tapi kalau dia gigit, inilah permainan kita. Gali. Buat apa digali? Buat apa digali? Buat baca putus asa atau enggak? Karena satu-satunya yang bikin orang beli hanya putus asa atau enggak. Begitu saya gali, saya tahu tidak putus asa, balik. Tapi kalau saya dapat confirm putus asa, saya lanjutin ke step ketiga, closing. Jadi rambunya jelas banget. 1, saya menguasai percakapan. Waktu saya menguasai ngobrol, nggak asik jawabnya. Teh, ini di mana bu? Ya apa aja enak lah. Ini gimana anak ya? Semua anak baik lah. Nggak bagus. Saya nggak mungkin masuk ke step kedua. Ngerti? Tapi kalau saya galinya asik, ngobrolnya asik, setengah jam asik. Kalian ngerti nggak sih itu? Ketemu orang, bisa ngobrol panjang. Ketemu teman lama, bisa ngobrolin semuanya. Nah itu galinya bagus. Ngobrolnya bagus. Saya Teh Linda ngobrolnya asik. Kalau udah asik, baru boleh masuk step kedua, yaitu mancing. Mancing. Teh, anak-anak gimana? Kok kemarin lihat di Facebook ada anak-anak dirawat inap. Kenapa sih? Iya, anak gua habis ini. Dia iyain. Maka saya langsung gali. Ngerti ya teman-teman ya? Digali nggak enak jawabannya. Udah berapa lama emang Teh? Ah udah lu mau tahu aja. Ada dong. Bisa aja. Nanti di lapangan bisa aja. Nggak enak pokoknya mau gali jawabnya seadanya. Perlu saya lanjut step ketiga closing. Kalian harus mengerti berhenti sebelum ditolak. Itu orang nggak boleh kalian nekat-nekatan ilmu zaman kuda tuh. Ditolak adalah kebiasaan kita. Nggak ada, udah nggak ada. Gimana mau sukses kalau tidak mau ditolak? Udah nggak dipakai. Yang ngomong itu udah tumbang juga, udah gagal hidupnya, udah miskin. Lanjut. Jadi orang yang hebat harus mengerti kapan berhenti. Jadi apa sih definisi prospek itu? Prospek yang hebat adalah orang yang diprospek tidak berasa diprospek. Halus, itu prospek yang hebat. Apa prospek yang buruk? Waktu orang mau diprospek, aduh kapan selesai nih ya Allah.